Halo semua, namaku Rima. Hari ini aku mau bercerita tentang kisah keluargaku. Ini adalah ayah dan ibuku. Kami tinggal di lingkungan yang padat penduduk dan juga kumuh. Akhir-akhir ini, ayahku suka batuk-batuk. Dan keadaan itu semakin memburuk. Akhirnya, ayahku memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa ayahku menderita penyakit tuberkulosis. Dan dokter juga menjelaskan apa itu penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan kasus TB tertinggi di dunia. Untuk di Indonesia sendiri, Provinsi DKI Jakarta memiliki kasus TB terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 124%. Provinsi Sulawesi Utara sebagai peringkat kedua, yaitu sebanyak 121%. Peringkat ketiga adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebanyak 78%. Berdasar jenis kelamin, jumlah kasus TB lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan berdasar usia, masyarakat dengan rentang usia 45-54 tahun memiliki kasus TB yang lebih tinggi dibandingkan rentang usia yang lain, dikarenakan terjadinya penurunan imunitas tubuh. Patofisiologi TB. Infeksi dimulai ketika seseorang menghirup droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis, lalu akan masuk ke alveoli paru. Selanjutnya, bakteri ini akan difagositosis oleh makrofag alveolus. Sebagian besar berhasil untuk dihancurkan atau dihambat, sedangkan sebagian kecil lainnya dapat tetap hidup dan memperbanyak diri, lalu akan dilepaskan ketika makrofag mati. Dalam keadaan hidup, bakteri ini dapat menyebar melalui pembuluh limfatik atau melalui peredaran darah menuju jaringan dan organ yang lebih jauh. Cara penularan TB. Bakteri TB tersebar melalui udara via droplet dari satu orang ke orang yang lain. Hal tersebut terjadi ketika penderita TB paru atau tenggorokan batuk, berbicara, atau bernyanyi, sehingga bakteri keluar dan tersebar di udara, lalu memungkinkan orang sekitar menghirup dan akan terinfeksi. Pencegahan TB. Pertama, dapat dengan vaksin BCG. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di tempat ramai dan jika berinteraksi dengan penderita TB. Yang ketiga, mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang keempat, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk. Pencegahan TB yang dapat dilakukan oleh penderita TB. Yang pertama, menutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, atau menggunakan tisu untuk menutup mulut. Setelah itu buanglah segera setelah digunakan. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang ketiga, tidak tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang diderita sudah tidak lagi menular. Terapi TB. Pengobatan TB memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 6-9 bulan. Setiap harinya, pasien harus meminum beberapa jenis obat seperti isoniazid, rifampicin, etambutol, dan pyrazinamide. Ketika menjalani pengobatan, pasien tidak boleh terlewat dalam meminum obat, karena hal ini dapat membuat pengobatan menjadi lebih lama dan penggunaan obat yang lebih banyak. Apabila telah terkena TB, tidak usah khawatir, karena cukup dengan ikuti alur pengobatannya dengan taat minum obat, maka dapat terbebas dari TB. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang penyakit tuberkulosis dan cara pencegahannya. Semoga apa yang terjadi pada keluargaku dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kalian dan kejadian serupa tidak terulang pada keluarga kalian. Demikian kisah keluargaku. Terima kasih telah menonton. Dadah!